Ketika kita mempelajari kehidupan Maria, justru dia tidak menolak sedikit pun. Bahkan dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka dia menerima, dia mau menanggung resiko bahwa dia akan menghadapi setiap permasalahan karena dia mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Saudara, Maria rela, dia mengambil keputusan tersebut, dia menerima, dia harus mengandung Yesus Kristus padahal dia belum menikah. Dia tahu bahwa itu akan terjadi malapetaka, tetapi dia dengan sukacita, dia mau menjalani semuanya, saudara. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya pada saat ini? Mereka justru mau menerima Yesus Kristus Tuhan, mereka mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi adakah mereka mau menderita bagi Yesus? Maria menerima Yesus di dalam hidupnya, menerima dia mengandung Yesus di dalam kehidupannya, justru dia rela menderita. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Mengingat bagaimana yang terjadi dengan Maria, ibunda dari Yesus Kristus Tuhan kita, junjungan kita. Sebelum ia mengandung Yesus Kristus, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mengandung Yesus dari Roh Kudus. Apa jawaban Maria pada saat itu? Maria menjawab, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia adakah menolak? Walaupun dia berpikir dengan keras, dia tahu bahwa kalau dia mengandung dari Roh Kudus, mengandung Yesus pada segala macam masalah, dia akan menghadapi bagaimana dia akan dirajam, dia akan dimatikan dengan hukuman-hukuman yang berlaku pada saat itu. Tetapi Maria justru dia menerimanya dengan sukacita. Dia tahu ketika dia menerima dengan sukacita, maka dia sedang berhadapan dengan mara bahaya yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang akan menimpa kehidupan dia. Ketika kita mempelajari kehidupan Maria, justru dia tidak menolak sedikit pun. Bahkan dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka dia menerima, dia mau menanggung resiko bahwa dia akan menghadapi setiap permasalahan karena dia mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Saudara, Maria rela, dia mengambil keputusan tersebut, dia menerima, dia harus mengandung Yesus Kristus padahal dia belum menikah. Dia tahu bahwa itu akan terjadi malapetaka, tetapi dia dengan sukacita, dia mau menjalani semuanya, saudara. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya pada saat ini? Mereka justru mau menerima Yesus Kristus Tuhan, mereka mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi adakah mereka mau menderita bagi Yesus? Maria menerima Yesus di dalam hidupnya, menerima dia mengandung Yesus di dalam kehidupannya, justru dia rela menderita. Penderitaan apa yang dia alamin? Justru dia rela menanggalkan kehormatannya. Orang akan mencibirkan dia, orang akan mengatakan kepada dia hal-hal yang tidak baik karena dia mengandung sebelum menikah. Tapi dia rela, dia tinggalkan segala kehormatan tersebut. Bahkan dia rela mengandung Yesus Kristus Tuhan. Dia belum menikah. Bukan hanya sampai di situ, dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan kotanya, hanya demi Yesus. Berbicara meninggalkan semuanya, Maria meninggalkan segala kenyamanan hidupnya. Maria meninggalkan segala kehormatannya dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Justru dia memilih, dia pergi dan dia tinggalkan semua kenyamanan hidupnya. Dia tinggalkan segala kemewahan hidupnya. Dia tinggalkan segala fasilitas di dalam hidupnya. Hanya karena dia menerima Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan orang percaya pada saat ini, saudara? Banyak orang percaya pada saat ini justru mau menerima Yesus karena dia tidak mau menderita. Begitu banyak orang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan karena dia tidak mau menderita.
Karena semua yang diajarkan, semua yang ditawarkan tentang Yesus, bagaimana orang susah dia akan menjadi senang, bagaimana orang miskin dia akan menjadi kaya, bagaimana yang punya hutang akan lunas hutangnya, dan karir yang mampet, karir yang tidak menanjak akan menanjak karena merasa bahwa ketika menerima Yesus Kristus Tuhan akan diberkati hidupnya. Lihat bagaimana sikap dan perilakunya, sesuatu yang berbeda. Maria bisa melihat semua itu. Dia menerima dan dia rela tinggalkan kehormatan. Dia rela tinggalkan harga diri. Tetapi orang percaya pada saat ini, justru dia mau menerima Yesus karena dia mengharapkan mujizat. Dia menerima Yesus karena dia mengharapkan hidupnya dipulihkan. Dia menerima Yesus karena dia mengharapkan ekonominya bisa pulih. Pangkat, jabatan, kekuasaan bisa didapatkan hanya karena menerima Yesus. Dan ini yang menjadi tolak ukurnya, bahwa kalau orang yang diberkati Tuhan Yesus, maka semuanya meningkat. Saudara, suatu pandangan, suatu pemikiran yang kita analisa sangat terbalik. Maria ketika menerima Yesus Kristus yang dia kandung, justru dia rela meninggalkan harga diri dan kehormatan. Tetapi justru orang percaya pada saat ini, dia mau menerima Yesus kalau dia bisa mendapatkan kehormatan dan harga diri. Sangat berbeda. Saudara, justru kita harus belajar. Injil yang benar tidak pernah seperti itu. Injil yang benar mengajarkan bagaimana ketika menerima Yesus Kristus Tuhan, maka harus rela ketinggalan harta kekayaan. Harus rela kehilangannya. Harus rela tidak ada kehormatan. Harus rela mungkin disampingkan atau disingkirkan oleh dunia ini. Itu yang terjadi, saudara. Justru sekarang ini banyak orang percaya, mereka tidak berkenan, mereka tidak suka kalau dia tidak mendapatkan kehormatan, kalau dia harus meninggalkan segala fasilitas di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita sebagai umat percaya, ketika kita merayakan kelahiran Yesus, justru seharusnya kita sadar kalau kita mau menerima dia, kita mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, berarti kita harus siap untuk kehilangan kehormatan kita. Kita harus siap kehilangan harga diri kita. Kita harus siap disiksa, dihina, dicaci maki. Saudara, semua itu penderitaan. Justru yang ada, kita mau percaya kepada Yesus. Kita bahkan menggunakan nama Yesus supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa mendapatkan kehormatan. Bahkan kita menggunakan ayat, apabila engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apapun yang aku minta akan engkau berikan. Orang percaya menggunakan ayat seperti itu, sehingga dia berani berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karirnya meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hutang-hutangnya lunas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit sembuh. Tapi dia tidak pernah mengerti apa yang Yesus kehendaki di dalam dirinya. Manusia yang mau menerima Yesus di dalam hidupnya, maka dia harus melepaskan kekayaan. Dia harus melepaskan harga diri. Dia harus melepaskan kehormatannya. Supaya dirinya yang berasal dari debu bisa dibentuk oleh Yesus. Sehingga dia mencapai kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan kalau kita tidak pernah mau melepaskan semua itu? Kalau kita tidak pernah mau melepaskan semua fasilitas dari dunia ini? Orang Kristen justru yang menyadari bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tidak lagi mementingkan kehormatannya, tidak lagi mementingkan harga dirinya. Justru yang dia pentingkan, bagaimana Yesus bisa ada dalam hidupnya, dan dia hidup bersama dengan Yesus, mengenakan pribadinya, mengenakan karakternya di dalam hidupnya. Saudara, kita harus belajar bagaimana ketika Maria menerima dengan sukacita bahwa dia harus mengandung Yesus di dalam hidupnya. Adakah saudara dan saya, kita dengan sukacita menerima Yesus di dalam hidup kita? Karena kalau kita mau menerima Yesus, maka kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap untuk mengalami sengsara. Kita harus siap memikul salib kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus sadar, untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, kita harus rela menderita. Jangan lagi kita mau dibodohi bahwa kita percaya Yesus maka kita akan diberkati. Yesus memikirkan semuanya itu. Bapa di surga semua sudah mempersiapkannya. Hanya maukah saudara dan saya kita berubah hidupnya?
kita menerima dia dengan sukacita, dan kita rela menderita, kita rela menyalibkan daging kita rela menanggalkan segala kehormatan dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus Tuhan, saudara. Justru ketika kita mau mengikuti dia, kita mau percaya kepada dia, bahkan kita menerima dia di dalam hidup kita, maka kita pun harus menyingkirkan segala kehormatan. Tidak lagi kita pikirkan kehormatan diri sendiri, karena kita pikirkan kehormatan Bapa di surga. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi yang kita pentingkan adalah Bapa di surga. Apa yang kita lakukan, biarlah yang kita lakukan semua pekerjaan Bapa yang kita selesaikan. Bukan pekerjaan diri kita sendiri, bukan kehormatan kita sendiri, tetapi yang kita pikirkan hati dan perasaan Bapa di surga. Mari saudara, mengingat kelahiran Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus mengingat, kita harus menanggalkan segala fasilitas dan kenyamanan hidup ini, sehingga kita dapat pulang, kita dapat pergi ke tempat yang Tuhan janjikan, untuk kita berkumpul bersama-sama di sana. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.